Nah, ini mungkin salah satu, Pak, sebetulnya mohon maaf, saya belum bisa melakukan evaluasi tersebut ya. Ya, Eh, di hari ini mungkin kita karena belum sebulan ya Pak, dan tadi ya. belum ada bantuan yang lengkap. Nah, tapi memang sih kalau melihat di lapangan, ternyata banyak yang terkendala masalah IT-nya Pak. Ya, jadi Oh, malah kemarin apa disampaikan sulit begitu ya Pak Bambang. Yang pertama adalah ya, ketika mereka tidak punya HP ya, ya. atau walaupun jalan keluarnya sebetulnya sudah ada. Kementerian Kesehatan menyampaikan satu HP itu bisa untuk 7 orang asal satu keluarga gitu Pak. Iya, iya. Lalu puskesmas pun ada beberapa yang menyiapkan apa semacam tempat Ya. penjelasan begitu Pak ya, dan membantu mereka memakai HP tersebut. Dan ada juga di dalamnya mungkin aplikasinya belum sempurna ya Pak. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami Amin. sedang ikut memantau pelaksanaan cek kesehatan gratis yang menurut rencana selain akan kami tayangkan secara digital juga akan kami muat di Majalah Kesehatan Indonesia untuk edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Ervini Adiani Dewi, Magister Manajemen Rumah Sakit. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah Pak Bambang sehat, Pak Bambang sehat juga. Sehat. Ya, baik. Dokter Dewi ini menyelesaikan S1 kedokteran di Unpad, pernah menjadi Kepala Puskesmas Nagrak, Kepala Puskesmas Rahayu, Kepala Puskesmas Dayakolot di Kabupaten Bandung, kemudian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, kemudian menjadi staf di Dinkes Dinas Kesehatan Jawa Barat, kemudian pernah menjadi Direktur RSUD Kesehatan Kerja Provinsi, dan saat ini menjadi Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat. Nah, Dok, sekarang cek kesehatan gratis sudah berlangsung di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang bisa diceritakan pelaksanaan di Jawa Barat. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi sesuai dengan visi misi dan quick win-nya Pak Presiden, kami pada saat setelah dilakukan briefing atau rapat bersama dengan Kementerian Kesehatan, kami tentu langsung menindaklanjuti. Ya, antara lain kami mengadakan pertemuan dengan kota kabupaten, di mana kami mengadakan evaluasi terhadap kesiapan sarana prasarana, SDM, alat kesehatan di puskesmas di Jawa Barat. Karena kami, Pak Bambang, mungkin puskesmas terbanyak se-Indonesia. Jawa Timur atau Jawa Tengah 800-an, kami 1.106 gitu. Jadi dari awal setelah dilakukan rapat bersama dengan Kementerian Kesehatan dan pengarahan dari Kementerian Kesehatan, kami langsung melakukan evaluasi di mana tadi untuk melihat kesiapan sarana prasarana SDM, termasuk juga kami membuat proposal untuk pengajuan barang habis pakai yang dalam hal ini memang disarankan oleh Kementerian Kesehatan. Dan alhamdulillah teman-teman di Jawa Barat, di Puskesmas Jawa Barat responsif alhamdulillah semua kota kabupaten ya. Dari 27 kota kabupaten pada saat itu kan memang kami belum ada arahan ya kapan launchingnya. Tapi karena kita gencar melaksanakan apa sosialisasi bahwa
bulan Februari akan ada pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, teman-teman di dalam hal ini sesuai dengan buku pedoman melaksanakan simulasi ya. Nah, malahan dari 27 kota kabupaten ada 6 kabupaten yang pada tanggal 1 Februari kita sudah launching, Pak Bambang. Ya, Ya, ada Garut, Tasikmalaya, kota kabupaten, lalu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat ya. Itu semua melaksanakan atau memulai pemeriksaan kesehatan gratis itu tanggal 1. Begitu ya, dengan berbagai macam luar biasa teman-teman ya di puskesmas. Ada yang pasang booth ya, foto booth, ada juga yang memberikan hadiah gitu. Dan seiring dengan di launchingnya pada tanggal 10 Februari, kami dalam hal ini se-Jawa Barat bersepakat untuk memulai di semua puskesmas. Sementara ini masih di puskesmas, Pak Bambang izin. ya, Dan juga tentu kami sesuai dengan kemampuan puskesmas masing-masing ya. Dan eh, kami selalu sampaikan kepada mereka prinsipnya adalah terima ketika ada orang akan PKG atau akan CKG. Nah, tapi disampaikan bahwa ada beberapa pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan secara sempurna begitu ya. Karena memang masih beberapa menunggu bantuan dari pemerintah pusat yang insya Allah katanya Februari ini akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Kabupaten. Demikian Pak Bambang. baik. Dok, bagaimana respon masyarakat Jawa Barat terhadap pelaksanaan CKG ini? Ya, terima kasih. Kalau yang saya tinjau ke lapangan dan teman-teman responsif di lapangan, itu alhamdulillah baik ya. Walaupun memang tidak semua merata gitu ya Pak Bambang ya. Ya. Seperti kemarin Bogor melaporkan ada yang sampai 33 orang per hari begitu. Hmm. Tapi ada juga yang belum ada pasiennya begitu ya. Dan juga Ya. ada yang kemarin saya langsung datang ke Kota Bandung, alhamdulillah di hari Jumat kemarin ada Ya. yang 11 orang datang begitu ya dan mereka Ya. datang dengan kesadaran sendiri karena melihat adanya sosialisasi edukasi tentang CKG ini. Jadi memang Iya. PR mungkin bersama adalah sosialisasi begitu ya kepada masyarakat ya dalam hal ini. Karena yang apa diharapkan kadang-kadang orang Jawa Barat itu suka takut ketahuan dulu penyakitnya Pak Bambang. Ya khawatir kalau ketahuan tuh malah tambah pusing atau kolesterol tinggi atau sakit jantung gitu ya. Nah ini mungkin Ya. PR besar kami di masyarakat untuk dapat merubah mindset masyarakat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, baik. Nah, eh, belum semua screening bisa dilakukan. Betul. Di Jawa Barat sudah rata-rata berapa screening yang bisa dilakukan, Dok? Kalau dilihat dari persentase Pak Bambang, itu Ya, bermacam-macam ya. Ini kami hmm, sementara ini pun laporan evaluasi ini sudah kami sampaikan kepada Kementerian Kesehatan ya. ya, Rata-rata untuk pemeriksaan bayi baru lahir ya dan balita ya, ada sekitar di kisaran 56%. Jadi jenisnya ya Pak Bambang, ya, karena beberapa alat misalnya tentang untuk periksa kegawat daruratan jantung pada bayi ya, ya, pulse oximeter juga ada yang belum ada gitu ya. Ini ya, mohon maaf, tapi kalau untuk yang dewasa itu hampir semua sudah di atas rata-rata sekitar 78%-an ya. Ya, mungkin hanya beberapa yang belum ada BMHP-nya. Ya, tapi kalau untuk pemeriksaan rutin sih rata-rata memang di puskesmas sudah ada ya. Dan mulai ya, hematologi, EKG ya, terus juga pemeriksaan IVA ya, dan peralatan yang rutin ya sudah dilaksanakan seiring dengan adanya program Puskesmas Integrasi Layanan Primer ILP. Ya, jadi memang di Puskesmas di Jawa Barat itu alhamdulillah hampir semua puskesmas sudah melaksanakan ILP untuk puskesmasnya, Pak Bambang. Nah, ya, seiring dengan kegiatan ILP, tentu program screening ini sebetulnya sudah menjadi upaya begitu ya, sudah menjadi program ya di puskesmas. Nah, kami jadi mengandalkan dahulu kepada penyakit-penyakit yang seiring dengan tadi ya, yang sudah dilaksanakan di puskesmas ILP. ya. Nah, hampir semua belum bisa screening lengkap. Nah, ini nanti untuk melengkapinya seperti apa, Dok? Apakah sudah Ya, diberitahu harus kembali lagi atau seperti apa? ya, izin Pak Bambang. Jadi sesuai dengan
yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan untuk tahun ini Ya, kita mendapat bantuan dari pemerintah pusat, ya, baik BMHP, alat ya, kesehatan melalui Shopee, ya itu karena kan ya, sebetulnya ini seiring dengan ILP sebetulnya Pak Bambang, ya, ya puskesmas dengan ILP, jadi ya, seiring sebetulnya. Nah, kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Bapeda itu ya, di awal sudah menginisiasi sebetulnya Pak. ya, Bapeda seringkali bertanya kepada kami pada rapat itu, jadi Bapeda yang menginisiasi rapat tersebut dan menyampaikan apa yang bisa dibantu oleh Pemprov begitu Pak. Nah, tapi ya, dalam hal ini karena kami juga sedang menunggu bantuan dari ya, pemerintah pusat begitu. Jadi mungkin untuk tahun ini bantuan masih berupa dari bantuan pemerintah pusat. Dan insya Allah kami setiap bulannya akan melakukan evaluasi Pak Bambang. Jadi kita bisa ya, melihat sebetulnya kekurangan apa yang bisa dibantu oleh baik itu Pemda ataupun ya, Pemprov. Itu mungkin Pak Bambang. ya, Jadi evaluasi ini yang karena ini merupakan kegiatan besar ya, ya, program besar. Jadi rasanya kalau untuk dievaluasi sekarang masih belum bisa begitu ya Pak Bambang ya. Karena ya, kami sekali lagi menunggu bantuan dari eh, Kementerian Pusat sesuai dengan arahan dan apabila nanti ternyata ada hal yang harus dibantu begitu untuk pemenuhannya, maka insya Allah Bapeda Pemprov Jawa Barat dalam hal ini sudah siap gitu ya untuk upaya menganggarkan penganggarannya. ya. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Nah, Dok, yang bantuan dari pusat itu hanya berbentuk bahan-bahan atau peralatan atau juga berbentuk dana. Hanya langsung barangnya, Pak. Jadi berupa alat kesehatan dan barang habis pakai, Hmm. barang medis habis pakai. Jadi kalau melihat apa yang terjadi di Jawa Barat, eh, belum sampai dalam tingkat kewalahan semacam itu, Dok. Artinya bahwa Iya, semua masih bisa dilayani. iya. Malah Alhamdulillah kemarin saya mendapat kiriman video Pak Bambang dari Ya, teman-teman di Garut Puskesmas Lewi Goong. ya, Mereka karena menunggu masyarakat mungkin ya, mereka inisiatif malah menjemput bola Pak Bambang. ya. Ya, di mana untuk pasien-pasien lansia yang tidak mampu itu dilakukan pemeriksaannya langsung ke rumahnya gitu ya. Jadi Oh, itu yang saya juga apresiasi ya kepada teman-teman ya, walaupun memang tidak semua seperti itu Pak Bambang, karena kita tahu SDM masih dalam hal ini di puskesmas kan tidak berlebih begitu Pak Bambang ya. Masih ada puskesmas yang dalam hal ini SDM-nya ya, di apa masih dengan pekerjaan yang lain, tapi saya sangat sangat apresiasi begitu kepada teman-teman di puskesmas di Jawa Barat yang punya inisiatif tidak saja di Garut begitu, tapi juga kalau tidak salah di Banjar, di beberapa kota kabupaten ada inisiatif untuk menjemput bola ya, karena tadi kita punya target begitu ya, minimal kan 30 hari per orang, ya. 30 orang per hari, maaf. 30 orang per hari itu yang kita kejar targetnya. Jadi kalau misalnya tidak ada ya saya sampaikan bahwa ayo sosialisasi terus. Termasuk kami pun melakukan sosialisasi kemarin, alhamdulillah kami melakukan sosialisasi kepada lintas program, eh, lintas OPD begitu ya. Dan ini terus akan kami lakukan sosialisasi ini karena tadi Pak Bambang sekali lagi bahwa pemahaman mencegah lebih baik daripada mengobati itu penting begitu ya, sebagai dasar masyarakat mau gitu dan saya senangnya ketika diwawancara ada suami istri begitu ya, beliau menyampaikan biasanya saya habis 700 ribuan katanya kalau periksa Eh, keluar ya, tapi kalau di puskesmas ini gratis katanya. Jadi wah, ya. seneng juga ya ketika ada ya orang tua kita yang biasa bayar jadi gratis gitu. Ya baik. Nah, Dok, sementara yang sudah terdeteksi, artinya sudah terpantau, itu yang harus ditindaklanjuti itu jenis-jenis apa? Penyakit seperti apa? Nah, ini mungkin salah satu Pak, sebetulnya mohon maaf saya belum bisa melakukan evaluasi tersebut ya.
ya, di hari ini mungkin kita karena belum sebulan ya Pak dan tadi ya. belum ada bantuan yang lengkap. Nah, tapi memang sih kalau melihat di lapangan ternyata banyak yang terkendala masalah IT-nya Pak. Ya, jadi Oh, malah kemarin apa disampaikan sulit begitu ya Pak Bambang. Yang pertama adalah ya, ketika mereka tidak punya HP ya. ya. Atau walaupun jalan keluarnya sebetulnya sudah ada. Kementerian Kesehatan menyampaikan satu HP itu bisa untuk 7 orang, asal satu keluarga gitu Pak. Iya, iya, Lalu puskesmas pun ada beberapa yang menyiapkan apa semacam tempat ya, penjelasan begitu Pak ya dan ya, membantu mereka memakai HP tersebut. Dan ada juga di dalamnya mungkin aplikasinya belum sempurna ya Pak ya, gitu atau karena apa ya dalam hal ini sumber daya manusia kesehatannya masih 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 mulai begitu ya. Kan kadang kalau kita menganamnesa itu kan banyak ya Pak ya, karena kan screeningnya ya, kita banyak ya. Ada kanker paru, ada kanker ya, payudara gitu ya. Nah, teman-teman belum terbiasa juga mungkin ya, sehingga agak lama begitu. Atau kadang-kadang salah memasukkan data. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan kepada teman-teman. Ayo pokoknya mah dikeureuh kalau kata orang Sunda mah ya. Maksud dikeureuh itu dicoba aja terus begitu. Nanti lama-lama insya Allah jadi terbiasa begitu. ya. Padahal kalau tidak salah Jawa Barat itu targetnya yang paling besar karena penduduknya juga paling paling besar. Betul Kira-kira Pak. seperti apa kalau sampai saat ini masih banyak yang ada kendala tadi ya, jumlah yang kedatang masih sedikit, ada kendala IT dan sebagainya tadi. Ya, beberapa kota kabupaten punya inisiatif, Pak, mendatangi yang beresiko. Ya, maksud yang Hmm. berisiko di sini adalah seperti di Kota Bogor, mereka itu karena punya juga gerakan apa, puskesmas anjang mahasiswa gitu ya. Ya. Jadi mereka puskesmasnya melaksanakan screening ke mahasiswa-mahasiswa tersebut gitu, Pak. Hmm. Jadi memang ini satu inovasi juga ya. Nah, ini insya Allah sih Pak Bambang sepertinya memang Ya, justru sekarang yang PR besar itu adalah sosialisasi kepada masyarakat. Ya, ya, kalau sekarang puskesmas rasanya ya alhamdulillah belum ada yang kewalahan begitu ya Pak ya ya, em, ya, dalam melaksanakan PKG ini dan juga semoga sih karena mereka juga masih punya BMHP yang ILP Pak yang tahun ya, 2024 ya. Nah ini mungkin Pak Bambang yang belum bisa kita evaluasi. Yang pertama adalah kami belum jelas bantuan dari eh, dari Kementerian Kesehatannya belum turun walaupun data sudah kami dapatkan Pak. ya, Jadi beberapa sarana prasarana alat kesehatan itu diberikan oleh pemerintah pusat dan belum bisa kami evaluasi karena tadi Pak Bambang mungkin kita baru paling dapat evaluasi adalah awal sebulan ya 1 bulan setelah tanggal 10 Februari berarti sekitar 10 Maret mungkin ya bisa kita nanti adakan beberapa evaluasi termasuk animo masyarakat begitu ya tapi sebelum kita melakukan evaluasi kami seringkali menyampaikan bahwa ayo sosialisasi dan sampai sekarang pun kami Dinkes Provinsi Jawa Barat juga terus melakukan sosialisasi ya insya Allah besok ya besok hari Rabu besok kami sosialisasi untuk masyarakat umum. Kalau kemarin ya, itu khusus lintas OPD dan lintas instansi. Kalau besok itu untuk masyarakat umum. Jadi webinar ini sengaja kami laksanakan beberapa tahap Pak ya. Termasuk ketika nanti kita akan melaksanakan CKG masuk sekolah ya Pak ya di bulan Juni ya, nanti ya. Nah ini mungkin yang kita sedang siapkan ya. Karena keterbatasan dari SDM di puskesmas. Nah ini mungkin yang harus ya, inisiatif ya dilakukan simulasinya dari sekarang karena sekolah itu kan banyak ya Pak ya anak-anak itu kan banyak ya ya, ada berapa 20.000 kota 120 serat lebih kali ya anak-anak yang ada di Jawa Barat ini dan sasaran kita pasti ya harus kita kita inisiatif dan kita atur ya supaya pada saat pemeriksaan kesehatan gratis anak sekolahnya nanti bisa juga terlaksana. Ini mungkin Pak Bambang jadi mohon maaf ya, memang tidak bisa langsung memberikan data karena kami pun masih dalam tahap kalau disebut awal mah awal gitu Pak ya ya. belum menuju expert tapi tadi Baik, terus dilaksanakan upaya tersebut. ya. Baik, Dok. Ini CKG kan tidak boleh mengganggu proses pemeriksaan atau Betul. layanan rutin di Hmm, puskesmas. Nah, betul.
apakah itu tidak bisa digabung? Artinya mereka yang ke puskesmas untuk layanan kesehatan rutinnya itu sekaligus diperiksa sebagai peserta CKG. Nah, izin karena buku pedomannya menyatakan ini hadiah ulang tahun ya Pak Bambang. Jadi ada Oh, iya. istimewanya gitu. Nggak Ya, boleh ya, ya, ngantri ya. Terus ya, ya namanya orang ulang tahun kan harus dibahagiakan gitu ya Pak ya, Bambang. ya, Jadi ya, teman-teman dengan segala keterbatasannya macam-macam Pak. ya, Ketika puskesmasnya besar dipisahkan. Seperti ya, kemarin misalnya di Kota Bandung di Puskesmas Puter. Tapi di Puskesmas Bekasi karena keterbatasan jadi pintu masuk sama tapi ruangan berbeda. Gitu Pak ya, Bambang ya. Tapi memang ya, eh, saya sampaikan bahwa karena ini kado ya namanya kado ya. spesial dan kalau bisa jangan ngantri. Nah, gimana caranya? Ya, Untuk sementara ini mungkin masih bisa ya teman-teman ya, apa menanganinya begitu ya karena animo masih agak kurang begitu ya dari masyarakat ya ya. Pak Bambang. Target 30 tuh harus dikejar-kejar gitu. Ya, baik. Nah, ini hadiah ulang tahun. Persoalannya kalau terlewat itu seperti apa? Apakah harus nunggu 1 tahun lagi baru bisa periksa atau ada cara-cara tertentu, Dok? Oh, ada batas sampai 1 bulan Pak dari tanggal ulang tahun. Oh, Ya, jadi jadi bulan kalau ulang tahun, ya ya. yang di atas tanggal 10 Februari mempunyai batas Ya. waktu 1 bulan. Tapi kalau kelewat Oh. nggak bisa ya Pak ya. Nah, tapi kalau yang ulang tahun di bawah 10 Februari ada batas waktu sampai April. Eh, ya, 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 ya. Begitu Pak J- Bambang. Jadi batas waktunya satu satu bulan ya, Dok. Betul. Ya. Baik. Tadi ternyata pemerintah daerah, apakah itu termasuk pemerintah kabupaten kota yang juga siap selain melaksanakan itu, kalau memang diperlukan apa tambahan pendanaan dan sebagainya, pemerintah daerah akan siap membantu program ini. Ya, malah Pak Bambang jujur aja, di kami surat edaran belum selesai Pak dari Ya, gubernur ya. ya. Kami baru, maksudnya gini, mereka dulu yang bikin surat edaran Pak ya. Jadi luar Oh, biasa beberapa kota kabupaten komitmen pemerintah daerahnya. Saya mendapat laporan ya, karena kami seringkali kan punya WAG ya Pak ya, ya, yang apa? ya, Mereka saling melaporkan. Banyak kepala daerahnya yang ikut launching Pak. Ya, jadi peduli dengan pelaksanaan kegiatan PKG ini. Malah di awal-awal Pak, Kabupaten Bogor misalnya, sudah mengundang sebelum tanggal 10 Desember tuh Pak, sekitar tanggal berapa saya lupa, tanggal 3, 4, 3 atau 4 Februari begitu saya lupa, ya, diundang di Kabupaten Bogor. Di situ Pak PJ Kabupaten Bupati Bogor itu sudah mengumpulkan Pak lintas sektor, lintas ya, programnya, terus kepala puskesmasnya, camatnya, lurahnya Pak untuk ya, mempersiapkan PKG ini, begitu Pak. ya. Memang macam-macam ya Jadi, Pak respon di lapangan begitu ya. Tapi alhamdulillah minimal semuanya itu sudah siap melaksanakan ya. Dan tadi ya beberapa sudah mengadakan pertemuan, beberapa sudah membuat surat edaran ya, yang insya Allah di dalamnya tentu para pemimpin daerah berkomitmen ya untuk mendukung pelaksanaan CKG ini. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. baik. Nah, Dok, apa indikator keberhasilan? Jadi artinya apakah dari jumlahnya, apakah dari screening yang apa sudah Ditemukan. penuh, atau Hmm. tindak lanjutnya, atau apa sebenarnya yang diukur sebagai apa untuk menilai bahwa program ini berhasil? Kalau dari pedoman, memang dari pedoman itu 80% ya Pak ya, Ya, keberhasilan yang diharapkan. Jadi 80% penduduk itu dapat diperiksa. Nah, tapi karena kita sekarang masih dalam tahap awal, memang Kementerian Kesehatan mentargetkan apa? Ya rata-rata 30 kasus per hari sih Pak. Ya, hmm, jadi memang kalau dari tadi targetnya itu hal tersebut ya. Dan kalau untuk target selanjutnya memang belum di apa di pedoman tidak disampaikan ya Pak ya. Nah, tetapi
Nah, di dalam hal ini, kalau kami selain target pemeriksaan CKG ini kepada 80% penduduk ya, yang utama juga mungkin tertangkapnya standar pelayanan minimal yang Ya. menjadi SPM-nya puskesmas. Contoh penyakit hipertensi, Hmm. diabetes, begitu Pak ya. Atau screening yang memang dalam hal ini sudah terbiasa dilakukan di puskesmas ya. Itu target tambahannya mungkin Pak ya. Karena kalau target CKG sendiri sebetulnya 80% penduduk dan untuk sementara ini sebetulnya 30 orang per puskesmas per hari. Ya, kalau diukur dari waktu, dok, kira-kira bisa selesai dalam berapa lama? Sebetulnya Pak kalau dilihat per 30, wah butuh waktunya sampai lama sih Pak ya. Ya, Dihitung-hitung bisa sampai 5 tahun selesainya ya. ya, Nah tapi upaya kami saya selalu menyampaikan kepada teman-teman yang penting maksimal saja. Ya, ya, pertama adalah maksimal, kedua jangan menolak Pak. Jadi mari kita dukung gitu ya, bikin apa program baik ini dan jangan bikin eh, apa ya PHP begitu apa ya? ya, Memberikan ya, harapan palsu gitu ya. Bercanda ini Pak. Maksudnya jangan sampai ya, mengecewakan masyarakat begitulah Pak ya. ya, Ketika memang puskesmas baru bisa melaksanakan pemeriksaan hematologi rutin atau periksa gula darah, kolesterol ya tetaplah dilakukan ya karena ya, sekecil apapun pemeriksaan atau cek kesehatan gratis yang kita berikan kepada masyarakat tentu sangat berguna begitu ya. Prinsipnya seperti itu Pak. ya, Karena ya, tadi eh, dengan target seluruh masyarakat ya itu memang sekali lagi memerlukan effort yang sangat besar Pak dalam hal ini. Nah, ya, tapi yang utama bagi kami kepada teman-teman itu adalah lakukan, jangan sampai mengecewakan, bahagiakan yang ulang tahun ya. ya. Kalau misalnya sekarang belum pada datang ya sosialisasi begitu dan tidak berhenti sampai memang ya selamanya mungkin ya Pak ya program ini tetap menjadi Ya. kebijakan pemerintah. Oh ya, baik-baik dok. Ini pekerjaan yang sangat besar. Nah, tadi juga dikatakan bahwa ada keterbatasan SDM. Apa tidak mungkin membuka partisipasi misalnya dari fakultas-fakultas kedokteran, Oh iya, fakultas-fakultas kebidanan untuk ikut serta? Biasanya mereka juga senang melakukan itu. senang ya Pak ya. Nah, mungkin langkah yang kedua itu adalah kolaborasi dengan klinik Pak. Hmm. Klinik-klinik praktek mandiri yang bekerja sama dengan BPJS. Ya, itu mungkin yang beberapa teman-teman di kota kabupaten sudah melakukan semacam pemetaan Pak. Ya, Ya, karena memang dalam hal ini kan yang paling mengetahui kondisi ya, pelaksanaan kegiatan CKG sebetulnya Dinas Kesehatan Kota Kabupaten. Ya, karena kami memantau ya, ada mengevaluasi dan sekalian melihat ke lapangan begitu. Nah, Kota Kabupaten sudah menyampaikan, wah Bu, ini nanti kalau SDM kita kan terbatas ya, kalau banyak ini kami udah siapkan untuk bekerja sama dengan klinik-klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Begitu Pak ya, Bambang, salah satu yang ya, sudah diinisiatif oleh teman-teman sebetulnya. ya. Baik, ini saya kira sangat kreatif, tetapi itu solusinya kalau dikerjakan oleh klinik swasta, biayanya dari BPJS, dok. Betul, betul Pak. Dan BMHP-nya dikasih Pak. Oh, Dari jadi alur BMHP itu kalau menurut buku pedoman Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan disalurkan ke Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, dari Dinas Kota Kabupaten ke Puskesmas, dan apabila ada klinik atau rumah sakit yang berminat ya, melaksanakan CKG ini, maka BMHP-nya dibagikan oleh Puskesmas ya, ya, dan nanti laporannya ke Puskesmas sehingga terkoordinasi dengan baik ya. Apalagi kalau satu sehatnya sudah jalan dengan baik ya, ya, tentu ini akan nggak usah apa maksudnya nggak usah lapor melapor juga datanya akan masuk secara otomatis ya, begitu Pak ya. Makanya PR besarnya sebetulnya ada di aplikasi Pak. Karena ya, dalam hal ini Puskesmas kemarin melaporkan begitu ya. Selain mereka punya Sikda, punya harus masuk ke satu sehat juga, mereka punya Sikda sendiri Pak, sistem ya, informasi punya daerah begitu. Nah ini mungkin yang harus disinkronisasi ya oleh pemerintah ya, pusat supaya teman-teman nggak banyak harus lapor ke apa ya. aplikasi ini aplikasi itu gitu. Baik, terakhir dok. Jadi kalau begitu yang dibutuhkan bukan hanya tenaga medis, tetapi juga apa semacam operator yang membantu
untuk Betul. masuk aplikasinya itu. Ya, betul Pak. Jadi karena mulai dari pendaftaran Pak, itu kan langsung di anamnesa ya Pak. Ya, Nah, pada saat melakukan anamnesa atau penapisan penyakit atau kemana nih ke arah pemeriksaan selanjutnya, itu sudah dimulai dari aplikasi Pak. Jadi perlu kiranya mungkin ya walaupun kemarin pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan sebetulnya sedang tahap juga penyempurnaan aplikasi tersebut ya Pak. Makanya kenapa ya, dimulai di 10 Februari begitu. Dan ada beberapa kendala di dalamnya dan tentu inilah yang kita evaluasi Pak. Ya, misalnya daftar di penduduk di Puskesmas. Kemarin di Puskesmas Puter Bu, padahal saya daerah Kecamatan Sekeloa, tapi saya disuruhnya ke ya, Puter. Nah, gitu ya Mas sekalian ya. ya, Nah, itu kami juga kurang paham nanti datanya apakah ya, di satu saat itu bisa diunduh atau bagaimana. Nah, ini mungkin memang selain SDM ya, kebutuhan itu adalah belum alkes misalnya, EKG-nya misalnya rusak misalnya Pak ya. Atau BMHP tadi, barang medis habis pakai, dari mulai reagen, kertas dan sebagainya, kertas pemeriksaan. Dan juga yang penting mungkin aplikasinya. Semoga aplikasinya makin hari makin diperbaiki dan makin komplit ya. Jadi tidak usah memeriksa melaporkan kepada beberapa aplikasi. baik, luar biasa. Terima kasih sekali Dr. Ervini Adiani Dewi, Siapa? Magister Manajemen Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini selain menambah motivasi kesadaran masyarakat, juga Betul. memberi informasi kepada Kementerian Kesehatan di Jakarta bahwa banyak hal yang masih memerlukan dukungan dari pemerintah pusat. Saya kira itu, terima kasih sekali Sama-sama Ibu Pak Dr. Bambang. Dewi. Ya, sukses, Hatur selamat nuhun. bekerja. Amin. Bapak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Bambang. Terima kasih, Dok. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video